Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari pemakalah kelompok 10. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu mengenai pengertian kewarisan kakek. Pakar hukum waris mengklarifikasikan kakek kepada dua macam, yaitu kakek sohi dan kakek goiru sohi. Kakek sohi ialah setiap kakek atau leluhur laki-laki yang mempunyai hubungan kekerabatan kepada pewaris melalui garis laki-laki. Kakek goiru sohi ialah setiap kakek atau leluhur laki-laki yang mempunyai hubungan kekerabatan kepada pewaris melalui garis perempuan. Kemudian kakek sohi adalah ayah dari ayah dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki. Sedangkan kakek goiru sohi adalah ayah dari ibu dan seterusnya ke atas dari garis perempuan. Menurut perspektif ahli sunnah, kakek yang ahli waris adalah kakek sohi, sedangkan kakek goiru sohi tidak termaksud ahli waris. Bagi ulama yang mengakui adanya ahli waris jul arham, maka kakek goiru sohi dimasukkan kepada kelompok jul arham tersebut. Saudara adalah yang seibu atau seayah, atau hanya seibu atau seayah saja, atau adik atau kakak. Orang yang bertaliang keluarga, sanak dari ibu maupun sanak dari ayah, orang yang sepaham, seagama, sederajat, kawan atau teman. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan bagian dalam kewarisan Islam saudara, dan menjadi ahli waris adalah saudara kandung. Baik laki-laki maupun perempuan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi sumber hukum saudara sebagai ahli waris adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 12 dan ayat 176. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat 12 dikhususkan untuk saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dan ayat 176 untuk saudara sekandung atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam 1/3 itu. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Menurut para ulama, khususnya mazhab Syafi'i, menjelaskan dan memberikan pandangannya terhadap cara pembagian warisan kakek bersama saudaranya, yaitu apabila melihat kepada ajaran patrilineal. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sahropi dengan NIM 1713040188. Saya akan menjelaskan lanjutan dari pengertian kewarisan kakek. Menurut para ulama, khususnya mazhab Syafi'i, menjelaskan dan memberikan pandangannya terhadap cara pembagian warisan kakek bersama saudaranya, yaitu apabila melihat kepada ajaran patrilineal, kedudukan kakek sebenarnya cukup penting, di mana dalam susunan masyarakat patrilineal, kakek merupakan seorang tokoh sentral dan mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarganya. Banyak pendapat yang dikemukakan terkait dengan posisi kakek, yang salah satunya adalah al-jaddu abun, yang berarti kakek juga merupakan ayah. Pengertian untuk kakek dalam beberapa mazhab seperti mazhab Syafi'i dibagi menjadi dua pengertian, yaitu untuk kakek yang berasal dari ibu dan kakek yang berasal dari ayah, atau yang sering dikenal juga dengan istilah kakek sahih.
Makna kakek yang sahih ialah kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampur jenis wanita, misalnya ayah dari bapak dan seterusnya. Sedangkan kakek yang berasal dari garis wanita disebut dengan kakek ghairu sahih. Misalnya ayahnya ibu atau ayah dari ibunya ayah. Hal ini didasarkan sesuai dengan kaidah yang ada di dalam faraid. Bila mana unsur wanita termasuk ke dalam nasab laki-laki, maka kakek menjadi rusak nasabnya. Namun, bila tidak termasuk unsur wanita, itulah kakek yang sahih. Kakek termasuk pada golongan ahli waris yang terhijab atau terhalang kewarisannya apabila pada suatu saat kewarisan masih didapati adanya bapak dan digolongkan juga sebagai asabah binafsihi. Apabila melihat pada mazhab Syafi'i, yaitu kerabat laki-laki yang dihubungkan dengan pewaris tanpa diselingi oleh seorang perempuan. Ketentuan besar harta warisan bagi kakek sahih menurut Hazan adalah dalam surat An-Nisa ayat 11 dan sunnah Rasulullah. Di antaranya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi dari Imran bin Husain bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW bertanya, anak laki-laki saya punya anak laki-laki mati, maka beberapa bagian saya dari harta peninggalannya, sabdanya 1/6. Tatkala orang itu mau pergi, beliau memanggil dia lalu berkata, buat kamu 1/6 lagi. Tatkala orang itu berpaling, sabdanya 1/6, yang belakangan itu adalah pemberian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang kedua tentang hak kewarisan kakek bersama saudaranya. Sebagai ahli waris, hak kewarisan kakek sama dengan hak kewarisan seorang ayah, dan ia dihijab oleh ayah karena hubungannya kepada pewaris adalah melalui ayah. Kakek dapat mewarisi bersama anak, cucu, ibu, duda maupun janda. Adapun alternatif hak serta pembagian kewarisan kakek itu adalah yang pertama, kakek diberikan jatah yaitu 1/6 apabila kakek mewarisi bersama anak atau cucu laki-laki, sementara cucu perempuan boleh ada atau tidak karena tidak berpengaruh. Dasarnya adalah hadis dari Imran bin Husain yang telah dikemukakan di atas, termasuk juga surat An-Nisa ayat 11 tentang hak kewarisan. Contoh, ahli waris terdiri dari kakek, anak laki-laki, suami. Bagian mereka masing-masing adalah 1/6 untuk kakek dan anak laki-laki, sisanya asabah, suami 1/4. Adapun contoh kedua adalah apabila harta sebagian 1/6 itu berdapatkan sisa, yaitu kakek mewarisi bersama anak atau cucu perempuan dan ketika tidak ada anak atau cucu laki-laki. Hal ini berarti bahwa pada mulanya kakek diberi hak 1/6 sebagai zulfurud, kemudian setelah dibagi kepada ahli waris zulfurud yang lain dan ternyata masih bersisa, maka sisanya itu adalah untuk kakek dalam satu nasabah. Yang kedua, hak pembagian kewarisan saudaranya. Adapun contohnya adalah saudara laki-laki kandung dari kakek berhak mewarisi sebagai asabah setelah dikeluarkan bagian ahli waris zulfurud dan berhak menerima seluruh harta apabila tidak ada ahli waris zulfurud yang berhak. Dasar hukum dalam penyelesaiannya adalah surat An-Nisa ayat 176. Yang kedua, apabila saudara laki-laki seayah berhak mewarisi asabah setelah dikeluarkan bagian ahli waris zulfurud dan berhak menerima seluruh harta bila tidak ada ahli waris zulfurud yang berhak mewarisi. Dasar hukumnya adalah sama sebagaimana hak kewarisan saudara laki-laki kandung.